Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 MSDM ingin mempresentasikan mengenai industrial relation. Yang pertama, hubungan industrial itu menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 itu adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, dalam hubungan industrial ini biasanya terjadi banyak perselisihan. Perselisihan itu berupa perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan PHK, serta perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan. Selanjutnya, ada masalah yang sering dihadapi dalam hubungan industri ini. Pertama adalah masalah pengupahan, yaitu masalah yang merupakan biaya bagi pengusaha dan sebagai pendapatan bagi pekerja. Kedua adalah pemogokan, merupakan hak pekerja, tapi dapat merusak hubungan pengusaha dengan pekerja dan merugikan produktivitas perusahaan ataupun nasional. Selanjutnya ada permintaan atau penawaran tenaga kerja, di mana jumlah tenaga kerja per tahun jauh lebih besar dibandingkan jumlah lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia. Selanjutnya ada sarana hubungan industrial. Yang pertama serikat pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian bersama, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, serikat pekerja. Apakah itu serikat pekerja? Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk bekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya. Hal yang diperjuangkan oleh serikat buruh adalah biasanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Yang pertama, permintaan akan kenaikan gaji atau upah, pengurangan jam kerja, atau perbaikan kondisi kerja. Ada dua misi utama dari serikat pekerja ini. Ada yang pertama bisnis unionism dan social unionism. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini ada saling ketergantungan antara serikat pekerja dan manajemen juga pemerintah. Gitu. Nah, di sini ada 3 unsur. Yang pertama itu ada pemerintah, si manajemen, dan serikat pekerja itu sendiri. Gitu. Nah, si manajemen ini, di bagian ini tuh, yang punya satu arah doang gitu kepada si serikat pekerja aja, yakni memberikan tanggung jawab terhadap kesempatan-kesempatan bagi karyawannya gitu, kayak adanya memberikan rewarding system atau mungkin promosi jabatan kepada serikat pekerja atau para pekerja gitu dan sebagainya. Nah, kalau untuk serikat pekerjanya ini ada ke manajemen perusahaan itu ada 2 arah. Jadi yang pertama itu ada tanggung jawab terhadap pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien serta kepatuhan atau ketaatan terhadap perjanjian yang telah disepakati antara pihak manajemen perusahaan dengan serikat pekerja itu sendiri. Nah, untuk pemerintah di sini bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dari adanya pelanggaran hukum, baik itu untuk manajemen atau perusahaan maupun untuk si serikat pekerja itu sendiri. Lanjut. Di sini ada latar belakang dan struktur serikat pekerja. Nah, di sini ada statement, semakin berkembangnya perusahaan menyebabkan para pekerja akan kehilangan kontak langsung dengan para pimpinannya gitu. Nah, maksudnya di sini tuh perusahaan pastinya akan istilahnya mengembangkan
atau mendiversifikasikan perusahaannya kan gitu untuk merambah ke pasar yang lebih banyak gitu loh. Dan di sini tuh pimpinan akan lebih fokus kepada akan berkembangnya bisnis barunya itu, dan di sini para pekerja itu merasa ya dengan adanya diversifikasi perusahaan dan para pemimpin itu akan mobile, maka dia itu merasa akan kehilangan kontak langsung dengan para pemimpinnya gitu, kayak dia akan kehilangan untuk menyuarakan pendapatnya, mengasih saran atau pendapat dan sebagainya gitu. Nah, di sini serikat pekerja itu dibentuk untuk menjembatani permasalahan tersebut, yaitu untuk menjembatani hubungan antara pekerja dengan pimpinan gitu, dengan upaya mempengaruhi dan mengendalikan keputusan manajemen atau perusahaan yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri dan lingkungan kerja yang ada di karyawan itu sendiri gitu. Nah, di sini struktur serikat kerja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada local unions, yang kedua ada regional unions, dan yang ketiga ada national unions. Local unions itu sering disebut sebagai serikat buruh cabang. Artinya, misalnya nih, ada perusahaan motor A yang berdiri di Jakarta dan ada perusahaan motor A yang berdiri juga di Bekasi gitu. Nah, di sini tuh ada dua istilahnya ada 2 perusahaan dan dia tuh memiliki cabang gitu si perusahaan motor A ini, dan memiliki buruh yang notabene sama perusahaannya, itu perusahaan motor A. Nah, di sini tuh bisa dibilang sebagai serikat buruh cabang atau local unions gitu. Kalau regional unions ini sering disebut gabungan serikat pekerja yang ada di daerah karena adanya persamaan kepentingan dan geografis. Misalnya aja kayak serikat pekerja Jabodetabek, terus Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagainya. Terus yang terakhir ada national unions, atau yang sering disebut sebagai mewakili para karyawan dalam penyelesaian masalah-masalah yang bersifat nasional. Nah, lanjut ada lembaga kerja sama bipartit. Di sini tuh merupakan forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial antara pengusaha dan serikat pekerja gitu. Nah, yang maksudnya bipartit ini kan itu kan 2. Jadi cuma antara pengusaha dan serikat pekerja aja gitu, yang lembaga ini tuh akan memberikan saran atau pendapat akan penyelesaian masalah yang ada di perusahaan antara pengusaha dan serikat pekerja untuk meningkatkan hubungan industrial yang lebih baik lagi agar lebih harmonis lagi. Nah, yang di sini selanjutnya ada lembaga kerjasama tripartit yang merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya itu ada unsur pengusaha, serikat pekerja, dan ditambah dengan pemerintah gitu. Ya, namanya juga tripartit, kan 3, berarti kan ada 3 gitu unsurnya. Dan di sini nambah pemerintah gitu. Perannya juga sama, yakni memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat. Nah, di sini pemerintah tuh sebagai pihak yang bertugas menyelesaikan perselisihan antara pengusaha dengan pekerja gitu. Nah, pemerintah di sini tuh yaitu gitu, balik lagi untuk menyelesaikan adanya perselisihan antara serikat pekerja dengan pengusaha di dalam suatu hubungan industrial. Nah, yang terakhir itu ada bentuk pengembangan kerjasama serikat pekerja dengan manajemen. Yang pertama, perusahaan dapat melakukan pertemuan antara manajemen dengan para pemimpin serikat pekerja agar adanya masalah itu dapat clear gitu, tidak menjadi masalah yang lebih formal atau bisa mengancam si perusahaan itu sendiri. Maka dari itu pertemuan antara si manajemen atau perusahaan dengan para pemimpin serikat kerja ini harus benar-benar intens gitu dan sering dilakukan gitu, agar tidak adanya bentrok atau masalah yang lebih lanjut. Terus yang kedua ada pemberian perhatian yang serius terhadap masalah. Di sini perusahaan harus menanggapi adanya masalah itu dengan serius gitu dan dengan penuh perhatian gitu, karena dengan tidak adanya perhatian yang serius maka nanti para pekerja atau serikat pekerja itu menganggap bahwa kita tidak istilahnya tidak digubris gitu oleh perusahaan, ya akibatnya mungkin bakal lebih parah gitu, bakal lebih
istilahnya memberontak gitu. Makanya dari sini tindakan preventifnya ya kita harus perusahaan harus memberikan perhatian yang serius terhadap adanya permasalahan gitu. Terus juga memberi perhatian yang serius juga terhadap masalah tenaga kerjaan atau istilahnya masalah yang ada di karyawan itu sendiri gitu. Terus yang ketiga, perusahaan dapat melaksanakan berbagai program pelatihan untuk istilahnya mewadahi bahwasanya ada perundingan gitu loh. Ini hampir sama dengan yang pertama, tapi ini lebih istilahnya lebih intens gitulah. Jadi bisa clear to clear dan punya win-win solution juga antara perusahaan atau manajemen dengan si serikat pekerja. Jadi ya bisa lebih clear lah, kan balik lagi ke awal karena adanya hubungan industrial ini itu tuh harus harmonis gitu dan terjaga dengan baik agar ya perusahaan bisa berjalan lebih baik dan produktivitasnya pun ya nggak turun karena adanya permasalahan yang ada di dalam internal gitu. Oke, segitu aja dari saya dan teman saya Faris. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.